Ya, setelah memakai kamera Akaso V50X versi 2024 ini selama 2 bulan, berikut ini saya sampaikan kelebihan dan kekurangan Akaso V50X. Video pertama menggunakan Akaso V50X ini saya upload awal Juni, dan sekarang awal Agustus ketika video ini dibuat. Jadi pas 2 bulan. Ada 3 hal yang saya anggap suatu kelebihan dari V50X ini, dan ada 3 hal juga yang saya masukkan ke kategori kekurangan. Tentunya kelebihan dan kekurangan V50X ini sesuai penggunaan saya ya, yaitu untuk konten motovlog. Jadi apabila sampai setelah menonton video ini ternyata ada kelebihan lain yang mungkin tidak saya sampaikan atau tidak saya temukan, atau kekurangan lain yang tidak saya sampaikan juga atau tidak saya temukan, jangan bisa menambahkan di kolom komentar. Sekali lagi, ini sebatas penggunaan saya di konten motovlog. Salah satu contoh yang tidak saya aplikasikan di motovlog adalah hasil suara mikrofon internalnya atau mikrofon built-in-nya. Saya pernah membuat videonya ya tentang mikrofon internal dan hasilnya seperti itu. Tapi sebenarnya saya tidak membutuhkan itu, Mas Bro, karena memang saya selalu menggunakan mikrofon eksternal. Tapi sebelum video ini saya mulai, izinkan saya ngisi bensin dulu, Mas Bro. Loh, bensinku sudah tidur ke kiri itu jarumnya. Yo, Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Ya, selamat datang di Mandung Motovlog ya. Kali ini Mandung Motovlog sedang di Lamongan ini, di pantai utara Lamongan. Sebelah kanan itu laut Jawa. Kenapa disebut laut Jawa ya? Oh enggak, laut Kalimantan atau laut Sulawesi. Padahal ke sana lagi kan, ke utara lurus itu Kalimantan. Tapi ya wis lah, terserah. Oke ya, langsung saja kelebihan dan kekurangan Akaso V50X ketika saya pakai untuk motovlogan. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya, kamera di depan ini menggunakan kamera Akaso V50 Pro. Terus sifatnya hanya adisional saja, kamera tambahan saja. Jadi kalau posisinya kurang pas, terlalu mendongak atau mendilu, harap maklum saja. Ini sebagai tambahan biar sampai nggak bosen melihat jalan terus, dan biar nambah-nambahi kerepotan saya ketika ngedit. Yoi. Biar bahasnya enak, saya masuk saja ke kiri ini, ke jalan yang sepi, bukan jalan raya. Siap. Kita mulai dari kelebihannya dulu. 3 kelebihan Akaso V50X ketika dipakai untuk motovlogan. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu suaranya, Mas Bro. Suara Akaso V50X ini kualitasnya stereo ya, beda dengan V50X yang lama yang masih mono. Maka yang baru ini suaranya jernih, Mas Bro. Ini mulut saya terhalang buff ya, terhalang semacam balak lava gitu. Jadi mulut saya ini nggak terbuka, terhalang semacam masker lah. Tapi kualitas suaranya masih seperti ini, menjadikan apa yang saya sampaikan ketika motovlogan seperti ini bisa terdengar dengan jelas, tersampaikan dengan sempurna, Mas Bro. Terus lanjut kelebihan yang kedua. Wah, baterainya, Mas Bro. Meskipun saya belum pernah mengetes dari baterai penuh sampai benar-benar habis dalam sekali take, saya pernah mencobanya untuk bikin konten durasi panjang, yaitu bahan videonya berdurasi 45 menit 2 kali. Berarti itu 1,5 jam ya, 90 menit totalnya. Dan saya pakai lagi untuk bikin konten yang tes mikrofon internal itu kurang lebih 30 menit. Berarti hampir 2 jam, bukan hampir 2 jam, lebih dari 2 jam, karena setelah itu baterai masih tersisa 20%-an. Kalau sampai 3 jam saya kira enggak ya, enggak sampai 3 jam. Meskipun klaim dari Akaso-nya sampai 3 jam atau 180 menit, kenyataannya saya kira enggak segitu.
Tapi kalau 2,5 jam nyampe mas bro. Tentunya di resolusi 1080p 60 fps. Kalau di resolusi yang lebih tinggi, mungkin usia baterai atau durasi baterainya akan lebih pendek. Sebaliknya kalau di resolusi 720p dengan fps yang lebih rendah, maka baterai akan lebih panjang lagi. Apalagi di paket pembelian V50X terbaru ini dilengkapi 2 baterai ya, disertakan 2 baterai. Berarti ya tinggal ngeping 0 mas bro, tinggal kalikan 2 saja daya tahan baterainya. Dan ini lebih dari cukup kalau untuk konten saya, bu. Santai mawon bu, bonsah tolak-tolak bu. Terus kelebihan yang ketiga yaitu memorinya nggak perlu bagus-bagus amat mas bro. Kalau di video saya yang pertama itu saya sampaikan bahwa saya menggunakan memori SanDisk Extreme UHS 3 kalau nggak salah. Ternyata setelah saya coba menggunakan memori saya yang lain yang lebih rendah kualitasnya, bisa mas bro, lancar saya tanpa kendala apapun. Ya seperti video ini saya rekam menggunakan SanDisk Ultra kelas 10 saja. Tidak perlu UHS-an, cukup kelas 10 bisa. Ya bisa menggunakan memori yang enggak bagus-bagus amat, saya anggap suatu kelebihan ya. Karena memory card itu ya termasuk mahal mas bro. Harganya di atas 100.000. Tambahan ya, tambahan bonus kelebihan. Jadi tadi saya sebut 3, saya tambahi 1, tapi bukan berarti 4 ya, 3,5 saja atau 3A. Yaitu ACE-nya mas bro, ACE-nya lumayan mantap lah, ini lumayan smooth. Kalau untuk konten motovlog seperti ini cukup lah, cukup bagus di kelas harganya. Oke, setelah membahas kelebihannya, sekarang saatnya membahas kekurangannya mas bro. Dan kekurangan nomor 3 menurut saya cukup fatal ya ketika motovlogan seperti ini. Kekurangan pertama adalah tidak adanya LED indikator perekaman di depan kamera. Jadi ketika ngerekord seperti ini, di depan kameranya itu nggak ada indikator LED atau apa LCD lain yang menginformasikan bahwa kamera sedang ngerekord atau tidak. Dan ini saya anggap suatu kelemahan ketika dipakai untuk motovlog. Karena seandainya di depan ini si jalani elek, maka saya ngerem dulu. Yoi. Seandainya di depan ini ada indikator perekaman berupa LED atau LCD, maka kita bisa melihat kamera sedang merekam atau tidak dengan cara melihat di spion seperti ini mas bro. Karena sebelumnya saya pernah memakai Brica AE3S yang mana di depan itu ada LCD dan LED indikatornya, dan itu sangat membantu banget. Maka di Akaso V50X ini suatu kekurangan mas bro. Kelemahan yang kedua yaitu mengenai angle kameranya. Meskipun di Akaso V50X ini tertulis super wide ya atau ekstra lebar, tapi menurut saya ini masih kurang lebar karena masih menggunakan lensa 170 derajat. Seandainya ini menggunakan lensa 180 derajat, wah wis yoi banget mas bro. Maka speedometer akan terlihat dengan jelas, utuh, spion yo ketok utuh kabeh. Pokoknya area stang terlihat utuh tanpa mengorbankan area depan, area jalan. Berhubung ini hanya 170 derajat, terus ditambah lagi ketika ACE-nya on, maka tak belok kanan sih, adik. Maka kelebaran atau sudut pengambilan gambarnya menjadi lebih sempit lagi karena harus di crop untuk mengaktifkan ACE. Area stang nggak kelihatan, hanya ujung-ujung spion saja. Tapi yang penting bagi saya jalan masih terlihat. Seandainya 180 derajat gitu ya tambah oke meneh mas bro. Tapi ya wes lah, mengingat harganya segitu ya, di bawah 2 jutaan, meskipun saya nggak tahu tepatnya berapa harganya karena saya kamera ini nggak beli mas bro, dikasih
sama Denka Pratama Indonesia. Terima kasih Pak Denka Pratama. Ya, terakhir ya, ini kelemahan yang paling fatal menurut saya, sangat mengganggu untuk motovlogan seperti ini, motovlogan yang seperti saya ini, yaitu ada detik yang hilang ketika perpindahan file. Maksudnya gimana? Setiap action kamera itu mempunyai durasi perekaman maksimal. Kalau di V50X yang terbaru ini, apabila perekaman sudah mencapai 4 GB, maka akan terbentuk file baru. Nah, perpindahan dari file yang pertama tadi ke file baru ada detik yang hilang sekitar 1 atau 2 detik. Ini sangat mengganggu ya, karena apabila perpindahan file tadi bertepatan dengan saya ngomong seperti ini, maka informasi yang saya sampaikan bisa yaitu contoh saja, saya putus saat editing. Kurang lebih seperti itu Mas Bro, ketika asik-asik ngomong membahas sesuatu, ternyata pas bertepatan dengan perpindahnya file dari file pertama ke file kedua atau file kedua ke file ketiga, maka ada kata-kata saya yang hilang. Solusinya gimana? Ya wes, kalau udah ketemu seperti itu mungkin akan saya bantu dengan dubbing saja di detik tersebut ketika editing. Ya itu saja Mas Bro ya, yang bisa saya sampaikan kelebihan dan kekurangan Akaso V50X sesuai dengan penggunaan saya untuk motovlog. Ini jalannya kok tambah elek kira. Tambah geronjal-geronjal. Oke ya. Video saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Semoga hari menyenangkan. Assalamualaikum. Salam satu aspal.